Selamat pagi anak-anak. Bersama lagi dengan Miss Siska dalam pelajaran PKN. Ya, hari ini kita akan belajar masuk di tema 6 mengenai tata tertib. Nanti kalian bisa membukanya di halaman 13 sampai 14 dan halaman 42. Ya, sebelum kita masuk apa itu tata tertib, kita akan belajar ya. Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus kita taati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan. Tata kehidupan itu seperti kita di rumah, di sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat. Jadi betapa pentingnya tata tertib tersebut yang harus kita lakukan. Bagaimana akibatnya jika kita tidak mematuhi dari tata tertib? Ya, tentu akibatnya adalah akan terganggunya proses belajar ya di sekolah. Kalau kita tidak menaati tata tertib dari sekolah, tentu proses KBM pun tidak berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, akan terganggunya kenyamanan di lingkungan sekitar kita. Ketiga, ketika kita tidak mematuhi dari tata tertib tersebut, akibatnya kita mendapatkan sanksi. Ya, sanksi itu adalah hukuman dari setiap pelanggaran yang kita lakukan. Keempat, tentu kita akan menjadi anak yang kurang bertanggung jawab, kurang disiplin, dan sebagainya. Nah, bagaimana dan apa sih manfaatnya jika kita melakukan tata tertib? Ya, tentu banyak sekali manfaatnya jika kita mau melakukannya segala tata tertib tersebut dengan taat. Yang pertama, itu akan melatih kedisiplinan kita. Ya, kita akan terbentuk dari kecil untuk menjadi anak yang disiplin. Yang kedua, kita akan menjadi terlatih dalam hal tanggung jawab. Walaupun yang diberikan hal yang kecil, tetapi jika kita lakukannya dengan baik, tentu akan menjadi budaya tanggung jawab dalam diri kita. Yang ketiga, tentu melatih kejujuran kita. Jika kita melanggarnya, kita juga harus jujur mengakui apa yang menjadi kesalahan kita. Yang keempat, tentu akan melatih karakter kita untuk lebih mandiri. Yang kelima, kalau kita sudah melakukan tata tertib tersebut, itu pun salah satu kita menjaga kenyamanan di lingkungan sekitar kita. Nah, ada beberapa contoh tata tertib, baik yang kita lakukan di kelas, yaitu di sekolah, di rumah, atau dalam masyarakat. Nah, contoh tata tertib di kelas. Yang pertama, kita datang tepat waktu. Biasakan untuk tidak terlambat jika kita datang ke sekolah. Yang kedua, kita juga menggunakan seragam sekolah secara lengkap sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Walaupun sekarang ini kalian belajar secara online, tetapi tetap kalian memiliki kewajiban menggunakan seragam sekolah yang sesuai yang sudah diatur oleh sekolah. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini sangat penting ya untuk melatih kita lebih bertanggung jawab. Yang keempat, kita tidak membuang sampah sembarangan saat kita ada di lingkungan di sekolah. Yang kelima, kita juga tidak mencoret-coret setiap fasilitas sekolah dengan sembarangan. Ini adalah beberapa contoh. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kalian bisa mendiskusikannya bersama teman-teman dan guru kalian. Selanjutnya, Miss akan menerangkan juga tata tertib juga di dalam masyarakat. Ya, apa saja itu? Yang pertama, tentu kita sebagai masyarakat belajar menjaga kebersihan lingkungan. Dimanapun
kita berada, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, kita juga belajar membuang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah dengan sembarangan, apalagi di jalan raya dan sebagainya. Yang ketiga, kita juga belajar mematuhi rambu lalu lintas di jalan umum. Kapan itu lampu lalu lintas apakah merah, hijau, dan kuning, disitulah kita belajar untuk disiplin diri kita. Yang keempat adalah menjaga keamanan lingkungan di sekitar kita. Ya, ini adalah beberapa contoh mengenai tata tertib di dalam lingkungan masyarakat. Sekarang Miss mau menerangkan contoh tata tertib di rumah. Ya, tentu di rumah kalian juga punya tata tertib ya yang sudah diatur oleh orang tua kalian. Contohnya adalah kalian belajar merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, baik saat bangun tidur pagi atau siang ya. Ini kita biasakan untuk merapikannya. Yang kedua, kalian juga harus memiliki waktu ibadah dengan keluarga secara tepat waktu. Yang ketiga, setelah kalian bermain, kalian juga belajar merapikan kembali mainan kalian di tempatnya semula. Yang keempat, saat kalian ingin pergi bermain ke rumah teman dan sebagainya, belajar untuk pamit kepada orang tua atau orang yang ada di rumah kalian masing-masing. Yang kelima adalah belajar sedari kecil untuk menghormati orang tua. Bagaimana cara menghormatinya? Yaitu ketika orang tua memberikan nasihat, kalian belajar untuk mendengarkan dan melakukannya dengan baik. Ini adalah beberapa contoh yang ada di rumah kalian. Kalian bisa menambahkannya kembali. Mungkin ada beberapa contoh tata tertib di rumah kalian yang bisa kalian share ya melalui Zoom tersebut. Nah, inilah materi kita untuk minggu ini dalam tema 6. Damis juga akan memberikan kalian tugas yaitu mengerjakan di halaman 14. Kalian bisa mengumpulkannya paling lambat hari Rabu 17 Februari dan soal tersebut Miss posting di Google Classroom. Baik anak-anak, demikianlah untuk pelajaran materi kita hari ini. Harapan Miss selain kalian belajar secara teori, tetapi kalian belajar juga untuk melakukannya di rumah. Baik anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.